Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua siapapun teman-teman yang menonton podcast ini. Semoga sehat selalu, kita semua yang di sini juga sehat selalu. Selamat datang kembali di PLT Pusat Layanan Terpadu Uinsuka Podcast. Nah, pada kesempatan pada hari ini kita kedatangan dua pembicara yang luar biasa sekali. Setelah bersama dengan kita Bu Afni dan juga Mas Ferry. Nah, sebelum kita lanjut ke topik yang akan kita bahas pada hari ini, lebih afdol kalau kita ngobrol ngopi-ngopi sejenak dulu. Nah, nggak ada kopinya tapi. Iya, nah mungkin di next kesempatan di episode selanjutnya mungkin kalau ada yang mau ya bisa lah ya ke tim kreatif kita. Oke. Oke, jadi Bu Afni dulu nih ya. Oke, mungkin sebagian dari kita teman-teman yang menonton video ini atau mungkin ya kita sama-sama tahu Bu Afni ini kan kesibukan utamanya sebagai dosen UIN. Betul, ya sebagai dosen. di prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin. Oh, oke. Kampus Timur berarti Iya, ya. tim Timur. Iya, tim Timur. Nah, Bu Afni atau Mbak Afni nih manggilnya nih? Asal jangan tante aja ya. Oh, oke. Tapi biasanya dipanggil Mbak sih. Oke. Untuk Mbak Afni sendiri nih ya, hari ini saya lihat sih jelas kabarnya baik ya. Iya, Cuman iya. kalau dari perasaan dan segala macamnya, apakah already happy? Ya, I'm happy to see you today. Ya karena selalu diawali dengan hal yang positif di pagi hari. Iya, Karena iya, akan iya. mempengaruhi hari-hari siang, sore hingga malam. Oh, Sehingga harus oke. semangat dan tetap happy. Oh, Begitu Bapak Ferry? Betul sekali. Oh, berarti motonya positive vibe to bring positive mind gitu-gitu ya. Oke, kalau Mas Ferry sendiri gimana nih? Alhamdulillah ya hari ini semangat dan dalam keadaan sehat jasmani juga sehat rohaninya. Begitu Mbak Rizky. Alhamdulillah ya, rohaninya juga itu penting juga. Iya, sih, itu yang paling rohaninya. penting ya, mental health-nya terjaga. Iya. Selanjutnya mungkin selain kesibukannya nih, kalau Mas Ferry ini kan alumni UIN juga Mas ya? Iya betul sekali Mbak Rizky. Kalau boleh tahu prodinya? Ya saya di prodi Sosiologi Agama, murid dari Mbak Afni juga. Oh, berarti sebelumnya memang udah klop lah. Iya betul sekali. Ini salah satu mahasiswa saya yang paling aktif, duduknya nggak pernah di belakang, selalu nanya gitu ya. Iya. Luar biasa Mas Ferry. Waduh, teladan sekali. Dan dia adalah lulusan terbaik tercepat di prodi atau di prodi ya, di prodi kita. Luar biasa, IPK-nya sangat tinggi. Wah, subhanallah sekali. Kalau Mas Ferry sendiri ini kan setelah lulus dari UIN ya kan, kesibukannya apa ini kira-kira? Sekarang saya sibuk di beberapa komunitas seperti Gus Durian, kemudian IPNU, IMABA, Ikatan Mahasiswa Bantul, dan mungkin juga di PLT jadi volunteer begitu. Selain itu juga menjadi tim jurnal Muqaddimah Uinsuka gitu Mbak Rizky. Wah, subhanallah luar biasa sekali kesibukannya. Sibuk terus Ferry. Susah kalau mau janjian sama Ferry itu susah. Iya betul sekali. Nggak apa-apa, yang penting hasilnya memuaskan. Iya. Kalau untuk Mbak Afni sendiri nih gimana kesibukannya belakangan ini? Iya, selain sebagai dosen ya dengan Tridharma perguruan tingginya, saya juga beberapa aktif di PLT jelas ya. Saya sebagai koordinator pencegahan dan ketua Rumah Gender Fopi, juga ya di Fatayat misalnya. Di luar beberapa organisasi saya ikuti juga. Tapi ya menarik ya. Berkiprah di publik itu selalu seru sih. Subhanallah, memang tidak salah ya kalau kita menyebut bahwa pembicara kita pada hari ini itu adalah pembicara yang luar biasa hebatnya. Ya moderatornya juga ya. Nggak kalah hebat itu Mbak. Aduh, saya jadi ingin terbang tapi ya kita tahan dulu ya karena pembicaraannya agak sedikit, bukan sedikit sih, bahkan ketika tim kreatif memberikan tema ini ke saya merasa wah ini tema yang penting banget untuk diangkat. Betul. Kan ya. Mungkin beberapa pembicara juga udah sempat di briefing sebelumnya kalau kita akan membahas mengenai KBGO. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung KBGO itu apa? KBGO itu adalah singkatan dari kekerasan berbasis gender online. Nah, tapi mungkin beberapa juga udah tahu ya contoh-contohnya atau segala macamnya, tapi sebelum untuk kita membahas itu lebih lanjut lagi, kita ingin tahu nih pendapat para pembicara terkait dengan KBGO itu sendiri. Pendapat dalam artian
mungkin bisa kita ambil pengertian lah ya. Kalau untuk Mbak Afni dulu deh gitu kan ya, karena yang saya tahu pribadi nih ya, dan mungkin beberapa teman-teman juga tahu bahwa KBGU kan cenderung dialami oleh perempuan sebagai korban. Nah kalau Mbak Afni sendiri sebagai dari sudut pandang perempuan nih, memahami KBGU itu seperti apa? Baik, sebenarnya KBGU itu kan fenomena yang tidak terlalu baru juga ya, karena seiring perkembangan teknologi informasi sehingga kejahatan itu kan semakin menyesuaikan zamannya. Kalau dulu kejahatan itu ya dengan terang-terangan, dengan menyentuh dan lain sebagainya. Karena sekarang semua orang hampir sudah mengenal internet dan handphone lah ya. Jadi kejahatan sudah masuk pada tataran sana. Jadi KBGO ini lebih ditekankan pada kejahatan berbasis gender, pelecehan, kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan alat teknologi seperti halnya handphone, melalui sosial media dan lain sebagainya. Ya, ini penting sekali karena beberapa hari ini Pusat Layanan Terpadu mendapatkan beberapa laporan dan KBGO gitu. Jadi saya rasa ini jadi harus awareness ke teman-teman sekalian, apalagi mahasiswa gitu ya, untuk bisa berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi itu. Oke, itu kan pengertian secara teknisnya ya tentang KBGO menurut pendapatnya Mbak Afni. Sebelum kita lanjut ke Mas Ferry, mungkin saya agak penasaran juga, atau mungkin teman-teman yang menonton juga penasaran nih. Kalau Mbak Afni pribadi pernah nggak sih mengalami atau mendapati orang terdekatnya mendapatkan perlakuan atau malah mungkin menjadi pelaku dari KBGO itu? Kebetulan tidak, tapi kita beberapa kali mendampingi penyintas ya. Misalnya dalam kasusnya seperti ini, seorang perempuan dia ditelepon ingin meminjam uang misalnya karena kebutuhan keuangan itu, sehingga si yang ditelepon itu mengatakan, iya saya mau minjemin tapi kamu harus video call dengan saya dengan membuka baju misalnya. Setelah dibuka bajunya di video, uang tidak diterima gitu. Uang tidak diterima tapi diancam justru bahwa kalau kamu tidak mau mengirimkan uang dengan pemerasan itu ya, maka akan saya share nih ke grup-grup, ke tempat kerja, ke grup-grup tempat-tempat organisasi yang diikuti oleh si penyintas tersebut. Nah, ini kita agak susah. Jadi si pelaku ini sudah kita blokir nomornya menggunakan nomor lain lagi dan begitu seterusnya. Dan terus memeras orang kebutuhan uang, orang lagi butuh uang malah diperas seperti itu gitu ya. Ini kesulitan kita juga karena PLT sendiri tidak bisa melacak. Kita bukan ahli seperti polisi yang punya akses untuk data ya. Jadi kesulitan kami di situ. Tapi yang jelas bahwa kasus ini tuh banyak sekali, apalagi mahasiswa mohon maaf butuh bayar UKT, butuh untuk hidup dan lain sebagainya. Nah, ini sangat riskan sekali ya. Jadi saya rasa kita semua harus aware ya. Ini PLT cukup bagus juga nih kita mengangkat kasus ini karena memang banyak yang dilaporkan atas kasus KBGO itu. Gitu. Oke, menarik sekali. Berarti sebagian besar kasus-kasus yang masuk ke PLT itu cenderung KBGO tapi masuknya ke blackmail gitu ya. Iya, dan ya sebenarnya KBGO itu bukan, ada juga yang memang pure itu karena kejahatan. Misalnya kita tidak tahu apa-apa terus di-hack sama orang tersebut. Kemudian atau juga morphing ya. Jadi foto kita diedit sedemikian rupa sehingga seakan-akan mohon maaf telanjang misalnya, dan itu jadi alat pemerasan. Nah, yang seperti itu tidak bisa kita antisipasi karena kejahatan orang kan. Tapi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir, misalnya kalau baru ketemu orang, baru kenal di sosial media, udah nyaman aja nih ngobrol gitu, sudah berani texting misalnya, mau seks menggunakan chatting ya, kemudian video call dengan terbuka dan lain sebagainya. Nah, itu harus diantisipasi dari awal gitu. Oke, menarik sekali pembahasannya, dan mungkin kita lanjut dulu ya ke Mas Ferry. Untuk Mas Ferry sendiri, bisa kita mulai dengan mungkin Mas Ferry pernah mengalami atau teman terdekatnya atau pernah menjadi korban atau maupun pernah menjadi pelaku, mungkin ada gitu Mas Ferry? Oh ya, gini Mbak Rizky, mungkin aku mau sedikit cerita gitu ya. Oke, boleh. Mungkin sekitar awal tahun yang lalu, itu sekitar tahun 2024 awal,
Itu aku pernah kenalan sama cewek itu di orang Lampung ya. Saya mengalami juga KBGO itu. Nah dia itu ya awal-awal kenal baik gitu kan, tapi kok lama-lama dia itu minta yang aneh-aneh, disuruh minta pap yang enggak gitu kan. Nah ini aku udah berpikir ini kalau saya layani, nah ini pasti efeknya lebih besar lagi nanti. Bisa tadi seperti yang dikatakan Mbak Afni bahwa saya bisa diperas uangnya gitu kan. Jangan-jangan nanti ada ancaman ke situ. Saya sudah berpikir sampai ke situ. Jadi langsung seketika itu saya blok nomor cewek itu karena memang sudah bagi saya itu udah tidak benar gitu kan. Nah saya menjadi korban pada waktu itu. Tapi untung saja saya belum melakukan apa yang dia minta gitu. Saya kira seperti itu Mbak Rizky. Oke. Nah, dengan pengalaman Mas Ferry yang cukup unik ini ya, karena kan cukup jarang kita mendapati oknum pelakunya adalah perempuan dan oknum korbannya adalah laki-laki. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut di masyarakat itu sering. Cuman kan untuk yang speak up kan tidak seberapa banyak ya ketimbang yang terjadi. Nah, Mas Ferry menanggapi KBGO, memahami KBGO dari sudut pandang korban ini seperti apa? Ya tentu shock ya Mbak, saya merasa shock sekali ketika melihat chat seperti itu. Dan yang kedua juga kayak merasa malu gitu kan, masa ya perempuan seperti ini gitu. Terus akhirnya kan saya juga merasa gimana ya, trauma gitu, lebih trauma begitu. Nah, mungkin sekarang juga harus berhati-hati ketika bermedsos, apalagi kita orang yang belum kenal dengan kita gitu kan, kita harus memang berhati-hati dengan mereka. Saya kira itu Mbak Rizky. Wah, ini pengalaman yang luar biasa ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini juga saya bisa menangkap nih bahwa kalau KBGO itu jenisnya macam-macam ya. Ada yang memang awalnya saya nggak ngerti ya harus menyebut ini sebagai modus atau bagaimana, mungkin bisa dikoreksi atau mungkin teman-teman yang tahu kata yang lebih cocok bisa tulis di kolom komentar nanti. Nah, jadi kata yang cocok untuk menjelaskan ini bingung juga saya jadinya ya. KBGO kan kita tidak melihat secara langsung kan ya, kita tidak tahu bahwa korban ini kan mungkin beberapa kasus yang tidak bertemu langsung dan jadinya terlalu luas juga nggak sih KBGO ini. Mungkin kalau kasus diskriminasi kayak body shaming itu apakah termasuk dalam bentuk KBGO ya? Bukan, KBGO yang body shaming kalau disampaikan secara langsung itu tidak masuk. Jadi yang jelas red line-nya dari KBGO adalah kejahatan ini dilakukan menggunakan teknologi. Ya, jadi kalau disampaikan body shaming di sosial media misalnya ya, itu ada aturannya tersendiri gitu. Tapi yang jelas begini Mbak, ada beberapa yang kita sebut dalam kasus KBGO, misalnya cyber hacking yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang menggunakan nama kita, menggunakan identitas kita gitu ya untuk melakukan kejahatan, misalnya dengan diri tapi dengan data orang lain misalnya kan. Sekarang banyak akun-akun yang platform yang khusus untuk menggunakan cerdas di dalam platform tersebut kan, tapi digunakan dengan data yang lain misalnya. Nah, itu cyber hacking. Kemudian ada revenge porn. Ini yang sering kali terjadi. Misalnya orang pacaran nih, mereka sudah melakukan hubungan itu dan di video atau di foto gitu misalnya kan. Kadang orang pacaran, ayo dong yang pap gitu kan, tolong diangkatin dikit lah bajunya misalnya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kita sedang memberikan celah bagi orang lain untuk menyakiti gitu ya. Akhirnya misalnya foto itu minta disebar, kemudian videonya disebar dan lain sebagainya. Nah, ada sakit hati hal tersebut gitu. Kemudian ada cyber harassment ya. Ini lebih kepada kekerasan atau ancaman upaya menakuti korban dengan penggunaan teknologi berbasis media. Jadi seperti ini. Ini terjadi juga di mahasiswa kita ya. Tiba-tiba ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal.
ketika diangkat dia cukup cerdas sebenarnya, si perempuan ini cukup cerdas sehingga ketika diangkat nomor tidak dikenal ditutup kameranya ditutup. Nah di seberang sana yang nelpon ini sedang memamerkan alat kelaminnya. Yang bertujuan apa? Ketika dia sedang memamerkan alat kelamin, si perempuannya membuka kan seakan-akan sedang video call dengan seksualitas itu ya, dengan itu. Nantinya itu akan di screenshot, kan ada wajahnya dia nih, ya kan, akan dijadikan sebagai alat pemerasan. Morphing misalnya ini terjadi banyak itu pada artis-artis, justru ya. Jadi morphing ini lebih kepada untuk pemuasan hasrat seseorang, kesenangan pribadi, misalnya foto artis kemudian diedit telanjang misalnya dan lain sebagainya. Kemudian impersonate yang menggunakan identitas orang lain dengan memaksudkan untuk menghina, misalnya foto tapi kemudian dikasih caption yang tidak senonoh misalnya, atau diedit demikian rupa agar orang tersebut malu misalnya begitu. Kemudian ada cyber stalking yang beberapa hari ini kita dengar ya, ada yang sampai 10 tahun di stalking ya kan. Kasus AP itu ya. Iya, cuma dikasih uang 5.000 dia stalking luar biasa sampai 10 tahun. Dan ini juga ada di kasus kita. Tapi bukan KBGO, artinya misalnya seorang mahasiswi ini kok kayak dibuntutin sama orang ini terus gitu ya. Hari ini dibuntutin, besok 2 hari kemudian dibuntutin lagi gitu. Kan kerasa ya kalau orang dibuntutin orang tersebut kan kerasa gitu ya. Akhirnya kita koordinasi sama Satpam untuk bisa sweeping orang tersebut dan ketangkep orangnya. Tapi tidak ngaku gitu ya. Tapi setidaknya kita sudah melakukan penyelesaian lah dengan cara menangkap itu kan kita ada itikat untuk tidak lagi membiarkan orang tersebut berkeliaran dan menakut-nakuti spying mahasiswa kita gitu ya. Itu salah satu langkah yang tepat sih. Terima kasih ya Pak Satpam UIN sudah bertindak juga ya. Iya, kepada Pak Satpam kalau menonton podcast ini terima kasih banyak bantuannya. Iya, setidaknya itu untuk bentuk-bentuknya. Oh, ternyata ada banyak sekali ya. Dan berarti kasus AP itu masuk ke bentuk KBGO atau enggak? Oh, masuk. Oke. Karena memang yang bersangkutan memang sampai mengganti nomornya berkali-kali, betul. mengganti akun juga berkali-kali. Nah, jadi saya juga jadi punya pertanyaan, kalau misalnya akun-akun fake, misalnya artis yang memang beliau tidak pernah menggunakan sosial media, tapi kemudian ada sosial media atas nama beliau, itu bisa masuk KBGO nggak ya? Sepanjang tidak ada yang dirugikan, itu tidak apa-apa. Oke, jadi ini kan ada banyak sekali pengalaman juga, tadi kan juga sempat diceritain tentang bentuk-bentuk juga ya, dan itu kan beragam juga. Pengalaman yang menurut saya cukup mengesankan itu salah satunya Mas Ferry tadi sih ya. Nah, dengan sebegitu banyaknya pengalaman yang baik itu dialami sendiri maupun dialami orang lain, kemudian diceritakan kepada kita, untuk Mas Ferry dan Mbak Afni sendiri, gimana sih cara untuk mencegah hal tersebut biar nggak terjadi? Oh iya Mbak, mungkin yang pertama kita harus menyadarkan orang-orang di sekitar kita dulu ya sebelum menyadarkan orang yang banyak itu. Jadi memang perlu adanya sosialisasi bahwa KBGO itu bagian dari tindakan kejahatan. Mungkin banyak di antara mereka yang melakukan itu dan secara tidak sadar bahwa itu merupakan bagian dari kejahatan begitu. Biasanya kan mereka melakukan itu secara spontan ya. Apalagi kita lihat misalkan di IG atau di TikTok itu kan ketika ada postingan-postingan yang mungkin memunculkan untuk berkomen yang negatif, bahkan kalau kita lihat di kolom komentar itu banyak sekali ya, mereka itu kemudian mengeluarkan kata-kata yang mungkin bernada melecehkan. Dan saya kira perlu ada sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan KBGO, dan ini mungkin tidak didengar oleh lapisan bawah, mungkin ya para sarjana, para orang-orang terdidik ya yang tahu itu. Nah, kemudian juga perlu ada upaya dari pemerintah ya melalui RUU tentang tindakan pencegahan kekerasan seksual itu yang kemudian harus ditingkatkan. Saya kira itu perlu dikuatkan ya supremasi hukum kita, bahwa ada memang undang-undangnya ya Mbak Afni, ada ya, nomor 14 tahun 2002 Undang-Undang TPKS. Ya, TPKS itu
Ya kan bahwa ada sanksinya juga Mbak Rizky, meskipun udah ada sanksi bahwa pelaku KBGU itu bisa mendapat ancaman 4 tahun penjara dengan denda 200 juta kan di undang-undang itu. Nah saya kira itu juga belum begitu kuat karena memang masih banyak yang melanggar. Maka perlulah upaya pemerintah agar menegakkan hukuman itu secara serius gitu. Jadi biar ada efek kedepannya, bukan hanya sekedar undang-undang yang mati suri gitu istilahnya. Tapi mungkin bagi yang misalnya mahasiswa kita ya, mahasiswa kita mengalami hal tersebut, coba itu bukti-buktinya jangan sampai hilang. Jadi itu akan kalau kita nanti sampai di ranah hukum misalnya, itu jadi alat bukti yang sangat penting ya. Minimal di screenshot lah nomornya, kalau kita ngirim uang biasanya nomor rekeningnya atau ke Dana mungkin ya, atau ke GoPay dan lain sebagainya, itu harus ada buktinya, jangan dihapus. Even di dalam chat itu mungkin ada buruknya dia juga, misalnya chatting seks juga misalnya. Tapi kalau sudah sampai pemerasan itu harus sudah masuk ke pidana, jadi harus dikumpulkan bukti-buktinya, lalu bisa datang ke pusat layanan terpadu ya, minimal lah agar tidak terjadi trauma. Dan ini secara psikologis emang kalau orang yang habis diancam gitu ya, akan saya sebar nih videonya ke grup-grup ke kelas misalnya gitu, kalau nggak bayar 10 juta misalnya kan, secara psikologis dia akan di posisi yang down, tidak punya bargaining position kan, jadi otomatis langsung ngirim aja gitu. Ada ketakutan di situ, padahal itu salah satu cerah kalau dia sudah diblokir misalnya menggunakan nomor yang lain untuk mengancam dengan video yang sama gitu ya. Jadi saya rasa kalau menjadi korban silakan bisa datang ke kami ya untuk bisa melaporkan gitu ya. Kalau misalnya mau dilanjutkan ke ranah hukum, kita berikan pendampingan hukum untuk bisa menangani hal tersebut. Tapi yang jelas secara psikologis memang sedang turun ya daunnya, karena tidak punya posisi yang setara dengan si pelakunya, sehingga seringkali orang-orang akan mudah mengeluarkan uang, ngirim uang, transfer uang yang nominalnya besar gitu, apalagi mahasiswa ya, belum berpendapatan tetap. Uang 1 juta itu sudah sangat besar gitu, sehingga ya perlu hati-hati lah, jangan dihapus ya, tapi bisa dilaporkan ke kami untuk tindakan-tindakan selanjutnya kayak gitu Mbak Rizky. Oke, mungkin sebelum ini, tapi saya agak ini ya, dari tadi kan beberapa kedua pembicara menyebutkan hal-hal yang mencegah tapi untuk orang lain. Nah kalau untuk diri sendiri nih gimana? Mungkin Mas Ferry dulu nih sebagai penyintas. Mungkin untuk pencegahan diri kita sendiri ya, kita harus selalu antisipasi, kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk selalu bermedsos yang baik juga ya, karena kan itu juga cerminan dari diri kita nantinya ya. Jadi harus dimulai dari kita harus mencegah itu. Yang kedua mungkin nanti ketika kita mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti itu, seperti yang dikatakan Mbak Afni tadi, kita ya bisa melaporkan ya ke pihak-pihak yang berwenang begitu. Kalau membutuhkan pendampingan hukum nanti juga bisa disiapkan, ketika butuh pendampingan psikologis juga bisa dibantu gitu. Saya kira banyak alternatif selain bunuh diri ya, itu bisa kita ambil ya. Itu bunuh diri nggak alternatif sih, jangan sampai jangan sampai. Tapi pikiran psikologis untuk bunuh diri karena kasus ini kan banyak gitu, jadi Mbak. harus diantisipasi, harus ada orang lain yang mendengarkan keluh kesahnya ya, minimal. Tapi kalau untuk diri sendiri misalnya kita bikin password itu yang agak susah dikit lah ya, biar nggak gampang dihack sama orang misalnya. Kemudian bersosmed dengan baik, artinya kita tidak memposting hal-hal yang sensitif dan juga privacy, nomor ATM dipapar-paparin kan nggak mungkin, nggak usah gitu ya, nggak penting ya. Jadi hal-hal itu termasuk juga misalnya nomor rumah itu juga penting ya, nggak usah foto di depan rumah dengan nomornya misalnya. Dan jangan mengisi link-link yang abal-abal yang kelihatannya tuh nggak asli gitu ya. Nah itu sangat penting sebagai celah nanti di cyber hacking terutama ya. Jadi susah untuk diselesaikan karena kita tidak tahu pelakunya dan lain sebagainya gitu. Jadi hati-hatilah diri kita sendiri dalam bersosial media untuk tidak memposting hal-hal yang privacy. Juga benar kata Ferry, jangan menyakiti orang lain juga melalui komentar-komentar jahat ya. Ada orang benci gitu kan, bisa balas dendam dengan dihack dan lain sebagainya.
Kayak gitu Mbak Rizky. Iya, ini pembicaraan yang sangat menarik sekali ya teman-teman. Tapi dari KBGO ini kita dapat mengambil hikmah atau amanatnya yang pasti adalah yang dapat kita ambil pelajarannya adalah bijaklah dalam bersosial media. Mau itu kita sebagai pelaku sosial medianya ataupun kita cuma sekedar komen-komen scroll-scroll, tetap bersikaplah bijak karena kan kita nggak tahu ya batas kesabaran orang, batas mentalnya orang lain. Tapi sepertinya harus kita cukupkan dulu Iya. pembicaraan kali ini. Aduh, sebenarnya masih banyak banget yang harus disampaikan. Oh ya, terutama Iya. saya pesan sekali lagi untuk mahasiswi terutama ya. Jangan mau pap-pap yang sensual ya. Betul, Jangan betul. mau karena itu celah yang sangat banyak dilakukan oleh para pelaku ya. Dan juga kalau ada video call atau telepon yang tidak jelas, tolong ditutup kameranya dulu gitu ya. Kalau benar-benar tidak kenal atau orang baru gitu harus hati-hati. Itu yang paling sering terjadi. Jadi ya tetap harus kita awasi bersama-sama ya. Iya, oke. Jadi mungkin sebelum kita tutup, Mbak Afni dan juga Mas Ferry mungkin ada kata-kata untuk hari ini nih untuk menutup podcast kita. Oke, kata-kata hari ini mungkin ya kita harus menjadi pelopor yang baik, menjadi contoh yang baik, itu saja sih menurut saya. Karena ketika kita menjadi contoh yang baik, ya nanti orang di sekitar kita juga ikut baik, lingkungan kita juga ikut baik. Saya kira gitu. Kalau dari saya, hati-hati bersosial media, harus cerdas, harus berhati nurani, dan take action. Ya, gitu aja. Oke, kalau gitu terima kasih buat semua teman-teman yang udah menyempatkan diri untuk menonton podcast ini, mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir, sampai selesai. Saya Nisa Rizky Utami, selaku host dan juga moderator. Tetap jaga mental health lah ya, dan PLT UIN Suka, stop kekerasan seksual.